Halo cuy, balik lagi di channel Rohmat Nuk. Pada video latihan 1, kita sudah membahas 13 poin dasar Microsoft Excel. Dan ini adalah lanjutan dari video latihan 1 yang sebelumnya. Di video latihan kedua ini akan ada 11 poin dasar Microsoft Excel. Seperti video sebelumnya, metode yang dipakai adalah latihan langsung yang mencakup 11 poin dasar Microsoft Excel. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini sudah saya siapkan data yang akan dipakai untuk praktek tutorialnya. Yang pertama akan saya lakukan adalah merubah theme workbook atau tema workbooknya. Caranya kita pilih ke pack layout, kemudian di sini ada themes. Sebenarnya bisa tinggal dipilih saja, akan tetapi kalau terjadi seperti ini tidak ada perubahan pada yang kita sudah menggonta-ganti temanya, maka yang harus kita lakukan adalah kita blok semua dulu, kembali ke home, di font ini dipilih ke tema, pilih ke tema. Di sini jadi ada tulisan tema ini dan font ini, kemudian dipilih di sini, kemudian kita kembali ke themes, itu akan sudah bisa berubah. Themesnya tinggal kita pilih sesuai yang diinginkan. Lihat, semuanya bisa langsung berubah. Di sini berfungsi ketika kita diharuskan untuk menggunakan font yang sudah disesuaikan, akan tetapi kita ribet untuk mencarinya. Maka dengan theme ini bisa kita langsung untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan. Bisa di browse theme ini juga, jadi kita cari di file-filenya yang sudah disiapkan tersebut. Jadi ini adalah merubah themes workbooknya. Di sini saya pilih yang office ini karena lebih jelas datanya, lebih mudah dilihat. Jadi saya pilih theme office. Itu tadi adalah theme workbook. Yang selanjutnya adalah hide dan unhide kolom ataupun baris sementara waktu untuk dalam pengerjaan data yang panjang seperti ini. Ini masih terhitung kurang panjang. Kalau ada kalian nanti menemui data yang sangat panjang hingga harus menggeser-geser scroll ke kanan ke kiri, ada satu cara, yaitu menggunakan hide. Caranya seperti apa? Kalau hide itu ada beberapa cara. Di sini cara yang pertama, klik kanan, misal hanya satu ini saja yang ingin di hide, tinggal di sini hide. Itu misal dua itu yang tidak ingin kita lihat. Akan tetapi bisa juga kita kalau menyembunyikan banyak langsung seperti ini, misalnya hide, ini langsung tertutup semua. Jadi kalau dengan seperti ini bisa langsung tertutup sementara, tersembunyikan sementara, hingga kita bisa mengerjakan data-data yang tidak terlalu panjang dan harus men-scroll. Kemudian untuk memunculkannya lagi seperti apa? Kita arahkan pointernya di sini hingga berubah bentuk pointernya, kemudian klik kanan, tinggal pilih unhide. Unhide. Nah, akan muncul. Kalau unhide satu persatu, dia juga akan munculnya satu persatu. Tapi kalau kita blok seperti tadi, kita blok hingga melewati tumpukan ini, kita blok melewati tumpukan, kemudian kita klik kanan, unhide, maka ter-unhide semua. Jadi seperti itu untuk menyembunyikan data yang terlalu panjang. Untuk baris juga bisa, sama caranya juga. Lihat seperti ini. Kalau mau banyak juga di blok, kemudian di hide, sama. Untuk memunculkannya pun juga sama, di blok kemudian di unhide, sudah muncul semua. Itu dia adalah hide dan unhide. Selanjutnya adalah find. Find itu berguna untuk mencari kata dengan cepat pada satu workbook ini. Caranya seperti apa? Kita pilih di menu home, kemudian pilih di find and select, kemudian pilih yang find, dan akan muncul pesan atau menu seperti ini, find and replace. Nah, di find buat ini
isikan data yang ingin dicari atau kata kalimat yang ingin dicari. Semisal di sini saya akan mencari Jakarta. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu find all dan find next. Kalau find next itu berguna untuk mencari satu persatu sesuai urutan teratas di mana pointer kita berada. Jika di sini, maka di mana di bagian bawah ini yang ketemu pertama, itulah yang akan dicari oleh find ini atau ditemukan oleh find ini. Jika pointernya atau selnya itu berada di bagian tengah, maka di bawahnya juga, tidak ke atas tapi ke bawahnya juga, itu adalah find next. Kalau find all, langsung ke semua dari satu workbook ini akan ditemukan kata yang kita cari itu tadi. Sekarang kita coba dulu yang pertama, find next. Sudah kita tuliskan katanya itu Jakarta, kita klik find next, maka langsung ketemu di sini Jakarta. Kemudian find next lagi seperti ini, ke bawah terus. Apabila ini tertutup seperti ini pun, dia akan bergeser. Find next itu kalau find next jadi satu persatu. Jika find all, maka semuanya akan terlihat. Di sini ada 34 sel tertulis kata Jakarta, dan dia juga tertulis di sheet berapa, di sel nomor berapa, ada formulanya atau tidak. Berarti semua langsung terisikan di sini. Nah, itu adalah yang disebut dengan find, untuk mencari kata yang kita cari dalam satu workbook ini apabila terdapat banyak sekali datanya. Itu dia find. Selanjutnya adalah replace. Sedikit berbeda dengan find, replace tidak hanya mencari tetapi juga langsung mengganti kata atau huruf yang dicari dengan kata atau huruf yang lain yang kita inginkan dengan cara yang cepat. Caranya seperti apa? Pergi ke home, kemudian find and select, pilih yang replace. Di sini tadi sudah tertuliskan Jakarta. Hampir sama dengan find. Di find word ini adalah kata yang kita cari atau kata yang ingin kita gantikan. Replace with adalah kata penggantinya dari kata yang kita cari tadi. Misalkan yang akan diganti adalah kata Jakarta dan diganti dengan Sragen, kita di sini tulis Sragen. Sama dengan find, ada dua pilihan di sini, yaitu replace dan juga replace all. Namun berbedanya kalau kita memakai replace saja seperti ini, tidak berhasil jika kata atau pointer atau sel yang kita tujukan ini tidak di Jakarta ini. Dengan replace saja tidak bisa, tapi juga kita harus meletakkannya di sini, kemudian replace, dan itu pun harus satu persatu seperti ini. Akan tetapi kalau replace all, akan langsung semua terganti dan tertuliskan ada berapa yang terganti dari data ini. Seperti itu perbedaan dari replace dan replace all. Mari kita coba dengan mengganti laki-laki. Salah, laki-laki. Seperti ini tulisannya. Kalau memang ragu sudah benar atau belum, bisa kita pilih di sini, kemudian copy dan kita pastekan di replace dengan apa, L, begitu saja, replace all. Ada 70 ternyata. Kemudian yang perempuan juga kita rubah menjadi P, seperti itu. Itu dia tadi replace, untuk menggantikan kata atau huruf dengan cara yang cepat tanpa menggantinya satu persatu. Selanjutnya adalah remove duplicate condition. Remove duplicate condition berguna untuk mengidentifikasi apakah ada kesamaan pada data, kata,
dalam suatu workbook ini. Caranya seperti apa? Caranya kita blok data atau tabel yang ingin kita identifikasi. Kita blok semua, bisa dengan blok ke bawah seperti ini, atau klik satu saja kemudian Ctrl A juga akan langsung terblok semua. Kemudian pilih pada conditional formatting ini pada menu home, kemudian pilih yang highlight cell rules, kemudian pilih yang duplicate value. Nah, di duplicate value ini, value width adalah menunjukkan warna yang kita pilih untuk data-data yang memiliki kata yang sama. Kemudian kita oke. Dan ini sudah terlihat data yang sama. Memang ada beberapa hal data yang memang harus sama, seperti teknik komputer, jenis kelamin laki-laki memang harus sama, akan tetapi ada hal yang seharusnya berbeda. Kalau nama kemungkinan bisa ada yang sama jika hanya satu kata, tapi kalau nomor induk ini, nomor induk siswa, tidak mungkin nomor induk siswa itu sama, dan di sini terjadi kesamaan. Dan dengan conditional formatting duplicate condition ini tadi, kita bisa tahu dalam satu tabel ini ada kesamaan data yang seharusnya tidak sama pada nomor induk siswa tadi. Maka sudah berhasil kita melakukan conditional formatting, yaitu untuk menghapus duplicate condition dengan mengkoreksinya. Di sini tinggal dirubah saja. Seharusnya harus dibedakan. Jadi kalau kita ganti, nah kalau sudah putih berarti dia sudah tidak ada yang menyamai. Kalau merah berarti dia masih ada yang menyamai. Ini anggap saja seperti ini karena ini file contoh. Dan ini juga ada yang menyamai lagi, diganti. Seperti ini sudah menjadi putih. Sudah, nah ini masih ada lagi. Nah, sudah tidak ada yang menyamai. Nah, kalau sudah semua, diblok ulang data tadi yang di duplicate condition tadi, kemudian dipilih lagi conditional formatting, pilih yang clear rules untuk menghilangkan merah-merahnya, clear rules untuk selected cell bisa, entire sheet itu untuk semua sheetnya. Kalau ini adalah hanya sel yang diinginkan, maka selected cell saja. Klik maka sudah hilang, jadi datanya sudah bersih kembali. Itu adalah remove duplicate condition. Selanjutnya adalah menambahkan header dan footer. Caranya seperti apa? Pilih di menu insert, kemudian di text, dan dipilih header and footer. Tampilannya akan berubah seperti ini. Dan di sini akan ada 3 kolom pada header, dan juga 3 kolom pada footer, 3 bagian, bisa dibilang 3 bagian. Nah, 3 bagian ini bisa kita isikan dengan apapun yang kita mau, atau kita isikan dengan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel-nya, dengan cara kita pilih satu kolom, kemudian klik yang header and footer ini. Di sini headernya tidak saya isi karena akan saya isikan dengan hal lain, maka akan saya isi di bagian footernya. Dan bagian footernya, di bagian yang kanan akan saya isi dengan page number of page. Kemudian yang di bagian kiri, tadi di bagian kanan adalah number of page, dan di bagian kiri adalah current date atau tanggalnya. Nah, kalau kita klik yang lain sudah terlihat contohnya. Ini nanti jika tercetak akan seperti apa. Kalau yang di tengah akan saya isi dengan data siswa. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halamannya,
page-nya, number of page-nya, dan di sini adalah tanggalnya, dan di sini adalah saya isikan sesuai dengan saya inginkan tadi. Dan untuk mengembalikan tampilannya, di sini di sebelah pengatur zoom in zoom out ada 3, maka tinggal pilih saja ke normal, dia akan berubah menjadi normal kembali. Itu dia tadi header and footer. Selanjutnya adalah print title. Print title berguna untuk mengatur agar yang tercetak pada bagian atas selalu terulang tampilan yang sama. Caranya seperti apa? Pilih pada menu Pack Layout, kemudian pilih Print Title, akan muncul menu seperti ini. Kemudian di row to repeat at top, kemudian ada arah panah ke atas, diklik, dan menunya akan berubah menjadi kecil, dan pointernya pun juga berubah. Maka dipilih baris mana yang ingin dia itu terulang setiap lembarnya. Di sini saya memilih copy-nya hingga ke judul tabelnya seperti ini. Jika sudah terisi seperti ini, klik arah panah ke bawah. Di sini sudah terisi, maka oke bisa. Kemudian atau ketika tadi di sini print preview pun juga langsung bisa untuk mengecek. Langsung terlihat ketika kita mengubah lembarnya pun dia akan tetap sama yang terulang setiap lembar adalah kecil. Itu dia tadi adalah print title. Selanjutnya skala printing. Skala printing berguna untuk mengatur ukuran skala agar data atau tabel muat dalam satu kertas. Caranya pada Pack Layout, di sini ada scale 100% atau skalanya 100%. Skala 100% itu adalah skala yang paling ideal atau paling tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, jadi ideal. Di sini bisa kita ubah skalanya agar data yang terlalu panjang ataupun terlalu lebar ini bisa muat dalam satu kertas. Namun catatannya adalah jika skala semakin kecil, maka tulisan yang dicetak nanti akan semakin kecil pula. Jadi usahakan menggunakan skala yang tidak terlalu kecil dan maksimalkan juga dalam mengatur ukuran tiap kolomnya, fontnya, dan juga font size-nya. Sebagai tolok ukur apakah data ini sudah muat dalam satu kertas adalah dengan memperhatikan garis samar-samar terputus-putus di samping kanan ini. Ini adalah tepi dari kertas yang kita pakai, tepi kanannya. Sebelumnya dan ini sudah landscape. Tadi akan saya ubah ke landscape, ternyata sudah landscape. Untuk tolok ukur yang lain seperti apa? Tolok ukur yang lain itu di sebelah kanan bawah ada 3 mode: normal, pack layout tadi yang untuk mengatur header and footer, yang paling kanan adalah pack break preview. Jika klik di sini, maka akan terlihat dengan jelas bahwa paling kanan kertasnya adalah ini, paling bawah kertasnya adalah ini. Jadi sudah terlihat di garis biru ini adalah batasan-batasan kertasnya. Jadi yang perlu dan harus kita lakukan agar menjadi satu kertas adalah memasukkan data yang keluar ini menjadi ke dalam dengan mengoptimalkan kolomnya, fontnya, font size-nya. Di sini akan saya coba untuk mengecilkan yang memang masih bisa untuk dikecilkan terlebih dahulu. Di sini desa, kelurahan, kecamatan ini bisa diganti agar datanya tidak terlalu panjang. Desa, kelurahan disingkat ke, kecamatan KIC, kota menjadi
Oke, 134. Close. Nah, di sini tinggal tahun pelajarannya saja yang belum. Dengan mempraktekkan skala ini tadi dikecilkan, 95 dia masih belum masuk. Di angka 90 ternyata dia sudah masuk. Bisa kita cek di print preview, sudah masuk menjadi satu ukuran kertas seperti ini. Karena dalam hal ini tidak terkoneksi dengan printer, maka akan saya cetak menggunakan PDF saja. Save as, browse. Latihan 2. Formatnya PDF. Dan ini datanya, bisa dilihat. Jika dicetak, datanya pun juga akan seperti ini. Ini hanya dalam bentuk digitalnya. Kalau dalam cetak kertas pun dia akan seperti ini dan muat dalam satu kertas. Dia tadi skala printing dan juga hasil cetaknya. Di sini ada satu lagi tutorial yang tidak bisa saya masukkan ke data yang tadi. Tutorialnya adalah format as tabel. Apa itu format as tabel? Langsung saja saya praktekkan agar bisa melihat langsung apakah itu format as tabel. Di sini saya sudah punya data yang akan saya jadikan contoh. Jadi di sini ada nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa isyarat. Nilainya saya isi urut saja untuk contoh. Di sini ada maksimal, minimal, total, rata-rata. Jadi seperti apa sih format as tabel? Di blok dulu data yang ingin kita pakaikan rumus atau format as tabel ini sudah di blok, kemudian klik di sini di menu home ada format as tabel, klik dan dipilih saja mana yang ingin atau hanya warnanya sih ini yang mau dipakai. Di sini saya memilih kuning dan akan muncul create tabel dan harus dicentang di my table as header. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dia langsung format apa yang kita blok tadi menjadi bentuk tabel yang sudah berwarna dan ada filternya. Ini adalah filternya. Jadi dia langsung bisa untuk kita melakukan cek. Di sini filter mau di filter namanya ataukah bahasa pelajarannya. Misal kita bahasa Arab ini, dia hanya akan melihat bahasa Arab dan bahasa daerah. Di sini seperti ini. Kalau semua terlihat semua. Terus apa lagi? Jika kita mencentang total row ini, akan muncul di bagian bawah itu total. Fungsinya apa? Di sini jika kita klik di sini, dia akan muncul satu anak panah ke bawah. Apa saja isinya? Kita klik saja. Nah, di sini ada seluruh function yang ada di Microsoft Excel ini. Di sini karena judulnya Max, klik Max untuk contoh. Kemudian min, klik min, pilih min, dan dia juga akan langsung sesuai dengan datanya. Yang minimal yang dia sama lah seperti function yang seperti biasa. Kemudian total itu adalah sum, kemudian rata-rata adalah average, jumlah yang saya maksudkan di sini adalah count. Countnya ada 5. Nah, itu tadi adalah format as tabel yang kita hanya satu klik saja bisa menggunakan segala fungsinya. Namun harus diingat bahwa tidak semua kondisi tabel bisa untuk menggunakan format as tabel ini. Itu dia tadi
format estabel. Oh, sebelumnya untuk menghilangkan ini di blok saja, kemudian convert to rank. Do you want to convert to table normal rank? Yes. Nah, jadi sudah tidak akan muncul lagi filternya, kemudian rumus-rumus yang ada di sini. Itu dia tadi format estabel. Demikian tadi latihan kedua Microsoft Excel dasar sudah selesai, dan berjumpa kembali di latihan-latihan selanjutnya. Bye bye.